Perkenalkan, nama saya Yasmin Sopiani, NPM 20106310101043. Mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di Indonesia, lebih tepatnya di Kabupaten Garut, mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini sudah ada Kang Hamdan Hamdani sebagai narasumber saya. Halo Kang Hamdan. Halo, Apa kabar nih Kang? Kita udah lama nggak ketemu. alhamdulillah baik-baik saja ya. Kita sudah lama tidak bertemu, sekitar 1 tahun ya kurang lebih ya. Sebelumnya Kang nih, lagi sibuk ngapain nih? Untuk sekarang kan lagi kuliah ya, mahasiswa lah. Kamu tahu kesibukan mahasiswa apa? Dari mulai tugas, ya membaca buku kalau ada waktu luang, dan memenuhi kegiatan organisasi jika ada. Itu kesibukan paling. Hmm. Dan akibat dari pandemi ini kan asalnya kerja ya, tapi dirumahkan sementara mudah-mudahan cepat berakhir pandemi ini. Saya ingin lebih sibuk lagi dengan urusan dunia kerja dan dunia mahasiswa seperti itu. Amin, semoga pandemi ini setelah cepat selesainya. Iya, iya, iya. Sebelumnya nih Kang, kan mata kuliah pendidikan Pancasila ini sudah diwajibkan ada di mahasiswa-mahasiswi. Mengapa harus diterapkan di mahasiswa-mahasiswi? Pancasila itu kan sebagai dasar negara ya. Berarti Pancasila otomatis harus dijadikan pedoman dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal Undang-Undang 1945 ya, kamu juga tahu itu. Serta menjadikan Pancasila cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Jadi pertanyaan kan, mengapa mahasiswa atau mahasiswi perlu mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu karena alasan-alasan yang sudah saya sebutkan. Kita harus mempelajari Pancasila sebagai dasar negara itu seperti apa. Jika kita tidak mengetahui Pancasila sebagai dasar negara, maka kita dipertanyakan kewargaan negara Indonesia. Status kita menjadi warga negara itu dipertanyakan kalau nggak memahami Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin itu seperti itu. Jadi penting sangat menyadari bahwa mahasiswa harus mempelajari lah apa itu Pancasila, mulai dari sejarah terbentuknya, terus apa lagi ya, sempat juga Pancasila ingin diganti sebagai ideologi. PKI kan ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai komunis ya, jadi komunis itu ingin menjadikan ideologi di kehidupan Indonesia ini, tapi dengan kekuatan people of Pancasila, akhirnya Pancasila dengan sekuat apapun ingin digagalkan tapi tidak berhasil. Itu istimewa Pancasila sebagai dasar negara. Karena mengapa Pancasila susah sekali untuk ditumbangkan? Ya karena itu kesepakatan para founding father kita. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Kan Pancasila itu sangat penting diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana sih peran Pancasila ini di kehidupan kita? Membicarakan fungsi ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa Pancasila dalam kehidupan berbangsa sehari-hari ya, itu berfungsi sekaligus berperan sebagai dasar negara dan menjadi ideologi persatuan bangsa ya. Bisa dibayangkan bahwa negara ini mempunyai beragam sekali budaya, bahasa, suku. Kita bayangkan jika tidak ada Pancasila sebagai pemersatu, maka ideologi yang maksud ideologi atau keberagaman yang tadi saya sebutkan itu akhirnya akan berpecah belah. Nah, di sini Pancasila berperan sebagai pemersatu suatu bangsa ya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Selain itu, Pancasila digunakan sebagai apa ya istilahnya? Dasar untuk menyelenggarakan ketatanegaraan. Jadi ketatanegaraan itu diatur dalam Pancasila. Apa sih negara yang diatur dalam Pancasila? Yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan itu diatur oleh Pancasila.
Jadi seperti itu. Kalau misalkan kan kita teh harus diterapkan gitu ya di kehidupan kita sendiri masing-masing gitu kan. Dimulai Hmm. sejak kapan gitu penerapan Pancasila ini? Gini ya, saya menganalogikan seperti ini. Dalam Islam, usia balik seorang laki-laki itu 15 tahun ya, kalau nggak salah ya. Dan perempuan itu 9 tahun. Nah, biasanya si orang tua itu selalu mendidik anak sejak dini untuk supaya apa ya? Supaya membiasakan diri. Nah, dalam hal ini nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masa usia dini ya. Jadi tidak tepat. Nah, nanti belajar Pancasila mah pada saat umur 17 atau 18 tahun itu sangat tidak tepat. Yang tepat itu nilai-nilai Pancasila harus diterapkan pada masa usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang apa ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak anak dini supaya nanti kelak ketika dewasa mereka itu akan terbiasa. Hasil beberapa literatur, buku dan sumber-sumber lain yang pernah saya baca, jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila itu harus sejak dini. Bahkan sejak balita pun kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya kan kita tuh harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut Akang penerapan nilai Pancasila itu seperti gimana gitu cara Akang menerapkan nilai-nilai Pancasila? Gini ya, untuk menerapkan Pancasila dimulai dari diri sendiri ya. Jadi cara yang terbaik adalah, kan ada 5 sila ya, kamu juga sudah tahu. Terapilah nilai-nilai seperti itu, misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa agama yang berbeda. Jadi kita harus toleransi terhadap perbedaan, toleransi juga terhadap perbedaan pendapat. Karena perbedaan itu akan sangat terasa sangat indah jika kita saling bahu membahu untuk menerima perbedaan itu. Jika ada satu sisi, misalkan saya agamanya Islam, kamu misalkan kamu agamanya non Muslim ya, tapi dalam satu titik kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia ini sudah tertera ya dalam Undang-Undang 1945, diantaranya ya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang paling pertama adalah toleransi. Toleransi terhadap isu-isu perbedaan, jangan sampai perbedaan itu menjadi pecah belah karena egosentris yang tertuang dalam hati kita. Jadi perlu digarisbawahi bahwa cara menerapkan atau implementasi terhadap Pancasila itu sebenarnya sangat banyak, tapi menurut saya poin satu adalah toleransi terhadap keberagaman, baik itu suku, budaya, agama, dan yang paling penting toleransi terhadap perbedaan pemikiran. Karena pemikiran seseorang itu apa ya, tidak mungkin sama. Saya suka cewek ya, Yasmin kan suka cowok, misalkan seperti itu. Itulah yang melatar belakangi mengapa pemikiran seorang itu akan selalu dan pasti akan selalu berbeda ya, seperti itu. Jadi toleransi lah, karena toleransi itu merupakan ciri dari implementasi seorang yang mengamalkan Pancasila. Kita ini kan pasti tidak semua melakukan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pasti ada aja yang tidak melakukannya. Bagaimana cara Akang untuk mensosialisasikan itu gimana? Kak, misalkan saya mulai teman nih orangnya, Kamal ya namanya. Nah, Kamal ini tidak tidak melaksanakan nilai-nilai dari ajaran Pancasila. Hal yang pertama harus dilakukan adalah saya tidak akan menyuruh dia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila loh. Jadi yang pertama saya lakukan adalah merubah diri saya sendiri. Apakah saya sudah benar mengupgrade pengetahuan saya tentang Pancasila dan mengamalkannya terhadap kehidupan sehari-hari. Jika saya sudah menerapkannya dengan baik, maka teman saya sendiri yang kesehariannya sama saya, Kamal ini, otomatis akan mengikuti apa yang saya lakukan. Jadi hal yang pertama harus merubah temannya itu adalah
ubah dulu diri sendiri. Jadi di istilah Sundanya dititah ku suri teladan yang baik. Nah, jika sudah ya tapi tetap pene, maka ajaklah ngobrol. Tanya alasannya mengapa. Alasannya mengapa Anda tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apakah dia tidak mengerti apa itu Pancasila? Bisa jadi. Karena mungkin dia itu kurang literasi akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin saja. Nah, kita ajak diskusi dia. Nah, ini loh, jika kita mengamalkan Pancasila, akan seperti ini manfaatnya. Kita akan hidup rukun, makmur, aman, dan sebagainya. Pasti dia akan memiliki perubahan. Dan jika kita sudah mengedukasi dirinya, kita buat kesepakatan bahwa Anda tidak boleh lagi melanggar nilai-nilai Pancasila yang sudah disepakati oleh Founding Father bangsa Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi step by step-nya adalah edukasi diri, istilahnya, merubah dulu diri sendiri, kemudian menerapkannya, jadikan itu teladan bagi teman kita. Jika belum juga gagal, maka kita harus ajak diskusi mengenai kenapa Anda tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ke dalam kayak berusaha mencari sesuatu yang menguntungkan diri sendiri gitu kan. Ya, tanpa melihat akibatnya gitu seperti apa. Iya. Nah, kalau menurut Akang, tanggapan Akang mengenai kasus ini seperti apa gitu? Kasus yang lobster itu ya. Iya. Jadi tadi pertanyaannya kan mengenai jika kita ingin mencari keuntungan sendiri. Sebenarnya mencari keuntungan sendiri itu tidak masalah. Di samping kita tidak merugikan banyak orang kan seperti itu ya. Nah, kemudian jika diterapkan dalam kasus yang benih-benih lobster itu, yang kasus Sri Mulyani itu, saya sendiri belum memfollow up apa sih kasus itu. Tapi gini ya, di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita ingin mencari keuntungan sendiri itu boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak boleh apa istilahnya, merugikan banyak orang. Jadi cukup untuk diri sendiri kita. Nah, kemudian sebisa-bisa jangan diri sendiri kita yang harus diuntungkan, tapi khalayak banyak pun harus diikut sertakan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, ya kan. Cita-cita bangsa Indonesia itu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tapi segelintir oknum tidak mengabaikan banyak orang itu. Mereka hanya apa ya istilahnya, hanya mencari keuntungan diri sendiri saja. Misalkan kasus-kasus yang banyak sekali booming pada saat sekarang ini. Contohnya waktu kemarin pemilu, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengadu dombakan antara oposisi dan pemerintahan ya. Meskipun kedua belah pihak tidak bisa dikatakan benar, juga tidak bisa dikatakan salah ya. Posisi kita itu tanggapannya harus netral. Mahasiswa itu harus tidak berpihak, tapi harus netral. Jika kita berafiliasi pada satu partai politik misalkan ya, pasti gerak, langkah, dan tujuan kita itu akan dipengaruhi oleh partai politik. Jadi sikap kita itu harus netral. Harapan Akang untuk negara Indonesia ini apa? Ini ya kan, cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita tersebut sudah dicanangkan sejak Indonesia merdeka, namun pada kenyataannya pencapaian masih sangat jauh apa yang diekspektasikan, apa yang diharapkan. Nah, perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata memang sangat sulit untuk dilaksanakan, banyak sekali kendalanya. Salah satu faktor yang menjadi penghambat salah satu faktor yang menjadi penghambat Indonesia akan adil dan makmur itu sendiri adalah kurang ditegakkannya keadilan. Serius, kurangnya ditegakkan keadilan di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jika keadilan ditegakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta. Jadi poin utamanya, guna untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, keadilan harus ditegakkan
Oleh siapa? Oleh aparat, oleh pemerintah, dan oleh kita selaku bangsa negara. Jadi seperti itu teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Hamdan Hamdani yang telah memberikan suatu pendapat mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan, mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila ini sangat penting diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mengapa bisa dikatakan penting? Karena Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai pedoman kita, sebagai pandangan hidup kita, bagaimana cara kita berperilaku. Maka dari itu, mari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di generasi milenial ini. Cara menerapkan nilai Pancasila ini dengan cara toleransi, sesuai dengan pada sila pertama. Karena apabila kita sudah toleransi, maka menerapkan sila kedua sampai kelima ini akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Namun ternyata di Indonesia ini masih ada oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang masih melakukan tindakan korupsi. Pada sila kelima ini masih susah untuk dilakukan. Dan ternyata sila kelima ini kurangnya tegaknya keadilan. Maka dari itu untuk aparat hukum, untuk ditingkatkan kembali keadilan di Indonesia ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, apabila ada salah kata, tolong diperbaiki. Dan apabila ada yang bermanfaat, tolong diterapkan di kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.